Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mari kita awali majelis kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai hikmah isti'adzah menurut Syekh Asy-Sya'rawi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai makna isti'adzah, maka hari ini kita belajar mengenai hikmah al-isti'adzah menurut Syekh Asy-Sya'rawi. Nah, menurut beliau, hikmah al-isti'adzah itu ada 3. Yang pertama, agar agama tidak cacat. Yang kedua, agar kita dapat menerima Al-Quran. Yang ketiga, agar kita dapat mengalahkan setan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hikmahnya adalah agar agama tidak cacat. Nah, agama manusia itu dapat cacat karena setan. Bukan Islamnya ya yang cacat, karena Islam itu sudah sempurna. Tetapi kita sebagai manusia yang dalam beragama itu yang bisa cacat karena setan. Karena gangguan setan, karena godaan setan, maka kita bisa kesulitan ketika melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Nah, setan itu adalah musuh manusia hingga manusia terakhir kelak. Setan itu musuh setiap manusia, mau dia laki-laki, perempuan, masih muda atau sudah tua, besar atau kecil, kaya, miskin, semuanya adalah musuhnya setan. Hingga hari terakhir kelak, jadi hingga manusia terakhir di hari kiamat nanti semuanya adalah musuhnya setan. Permusuhan setan, dalam hal ini iblis ya, setan dari golongan jin, dengan manusia itu sudah dimulai sejak Nabi Adam. Jadi iblis itu memusuhi manusia itu sudah sejak manusia pertama, sejak Nabi Adam, dan akan terus memusuhi manusia hingga manusia terakhir kelak. Iblis adalah makhluk yang sombong. Seperti yang kemarin sudah pernah Ustazah sampaikan, Allah menceritakan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar, engkau menciptakan engkau dari api. Wa khalaqatahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis mengira bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada asal-usul penciptaannya. Iblis mengira bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Karena Allah menciptakan iblis dari api, maka ia merasa bahwa iblis lebih baik dibandingkan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Padahal kalau kita lihat, tabiat tanah itu adalah sabar, kokoh. Kita mau memberikan apapun kepada tanah, bahkan memberikan kotoran sekalipun, menguburkan mayat dalam tanah, tapi tanah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mengubur kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan menimbun mayat, mengubur mayat di tanah, tetapi tanah akan memberikan tumbuhan yang hijau, menumbuhkan buah-buah yang segar, yang manis, bisa kita makan. Sedangkan
Api sifatnya adalah panas, liar, dan juga membakar. Dari sifatnya saja sudah jelas bahwa salah apabila api lebih baik dibandingkan tanah. Apalagi kemuliaan makhluk itu bukan dilihat dari asal-usul penciptaannya, melainkan dilihat dari ketakwaannya. Karena iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis kafir, dijauhkan dari rahmat Allah dengan diusir dari kehidupan surga, dibuang ke dunia, ke bumi. Nah, karena itu iblis berkata kepada Allah. Iblis berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Tangguhkanlah aku hingga waktu mereka dibangkitkan. Iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, agar tidak dimatikan sampai manusia dibangkitkan. Bayangkan dari sejak Nabi Adam hingga kelak hari kiamat, iblis itu tidak ada yang mati. Tetapi mereka terus beranak pinak, terus bertambah banyak, tapi tidak ada yang mati. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Allah mengabulkan permintaannya setan untuk memberikannya umur yang panjang sampai hari kiamat. Karena merasa dikabulkan permintaannya, iblis semakin sombong, iblis semakin melampaui batas. Iblis berkata, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi ini sumpahnya iblis. Iblis itu bersumpah akan menyesatkan manusia kecuali hamba-hamba yang terpilih oleh Allah. Ya, maka permusuhan kita dengan setan akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Maka kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah agar bisa mengalahkan setan ini. Nah, hikmah yang kedua adalah agar kita dapat menerima Al-Quran. Al-Quran itu hanya satu, tidak ada Al-Quran yang lain. Maksudnya tidak seperti kitab yang lain. Ada kitab yang bermacam-macam. Kitab versi ini, kemudian kitab versi yang lain itu berbeda lagi. Sedangkan Al-Quran itu hanya satu. Sejak Nabi Muhammad, sejak diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai hari terakhir nanti, sampai hari akhir nanti, maka Al-Quran itu sama, tidak ada bedanya. Baik 10 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang akan datang pasti akan sama karena Allah sendiri yang menjaganya. Nah, tetapi Al-Quran ini yang hanya satu ini ketika diterima oleh orang yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, yang pertama, ketika Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang hatinya terkunci. Allah mengabarkan di Quran surat Muhammad ayat 16, "Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum." Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Mereka berkata, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa ketika orang-orang munafik di Madinah mengikuti majelis Nabi. Kita tahu ya, ada
dedengkot orang munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia bersama dengan kelompoknya yang mereka sama-sama orang munafik mengaku bahwa mereka masuk Islam, mengaku mencintai Islam, tetapi sebenarnya mereka sangat benci kepada Islam. Mereka ikut majelisnya Nabi, ikut duduk bersama para sahabat mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Tetapi ketika Rasul selesai membacakan, maka mereka berkata kepada para sahabat, apa tadi yang dikatakan oleh Muhammad? Jadi mereka ikut bermajelis tetapi sama sekali tidak mendengarkan. Bagi mereka Al-Quran itu tidak berbekas sama sekali. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi mereka. Nah, dari ayat tadi kita tahu bahwa salah satu orang yang hatinya terkunci itu adalah orang munafik. Siapa itu orang munafik? Mereka adalah orang yang mengaku Islam tetapi sebenarnya benci kepada Islam. Nah, itu tadi bagi orang yang terkunci hatinya. Nah, bagaimana ketika Al-Quran dibacakan bagi orang yang beriman? Allah mengabarkan di Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Nah, ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman ketika dibacakan Al-Quran. Cirinya ada 3. Yang pertama, gemetar hatinya. Yang kedua, bertambah kuat imannya. Dan yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Hikmah yang ketiga adalah agar kita dapat mengalahkan setan. Ingat ya, setan itu ada dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia masih bisa kembali ke fitrahnya ketika kita lawan dengan kesabaran, ketika kita lawan dengan keramahan. Maka harapannya manusia yang memiliki sifat setan itu bisa kembali ke tabiat fitrahnya yang lurus. Berbeda dengan setan dari golongan jin, beda dengan iblis. Iblis itu selamanya akan ingkar. Bahkan Allah mengutuknya sampai hari kiamat. Sejak dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, maka Allah mengutuk iblis sampai hari kiamat. Maka tidak akan mungkin iblis kemudian menjadi baik. Manusia dan iblis, manusia dan jin sama-sama makhluknya Allah, tetapi kita tidak bisa melihat jin. Hanya Allah yang maha melihat, hanya Allah yang menciptakannya lah yang bisa melihat jin. Iblis tidak akan bisa kalah oleh manusia. Hanya Allah lah yang dapat mengalahkan iblis, karena Allah yang menciptakan, Allah yang bisa melihat, maka hanya Allah yang bisa mengalahkan iblis. Maka untuk dapat mengalahkan setan, terutama iblis ya dari golongan jin, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kalau kita meminta perlindungan kepada manusia, maka tunggu saja, maka akan ada manusia lain yang lebih kuat dibandingkan dia. Sedangkan Allah, maka tidak ada yang melebihi Allah atas kuasanya, atas kekuatannya. Dan hanya Allah lah yang bisa mengalahkan iblis. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah? Caranya adalah dengan mendekat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah,
banyak berinteraksi kepada Allah, baik dengan sholat, membaca Al-Quran, zikir, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika kita dekat dengan Allah, maka setan akan kalah. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, maka setan akan menang. Maka kuncinya agar kita bisa mengalahkan setan adalah dengan dekat dengan Allah. Banyak beribadah kepada Allah agar kita senantiasa dekat dengan Allah sehingga Allah bisa melindungi kita, bisa mengalahkan setan yang mengganggu kita. Nah, itu tadi 3 hikmah isti'adzah menurut Syekh Asy-Sya'rawi. Hikmahnya ada 3. Yang pertama, agar agama tidak cacat. Yang kedua, agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Dan yang ketiga adalah agar kita dapat agar kita dapat mengalahkan setan. Ya, itu materi hari ini. Selamat belajar, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sudah mohon maaf jika banyak kesalahan. Jazakumullah khairan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.